Selamat pagi, perkenalkan saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Statistika Lanjutan, sesi 029, jadwal hari Selasa jam 13.20 sampai 15.50 dengan dosen Bapak Dr. Alphonse Satiantro, SEME. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Sebelumnya, saya akan bagikan layar terlebih dahulu, PPT-nya. Bab 14, pengujian hipotesis sampel kecil. Pada video sebelumnya, saya telah mempresentasikan materi tentang bab 13 yang telah dipelajari, yaitu tentang uji hipotesis sampel besar, di mana sampel biasanya lebih dari 30, N lebih besar dari 30. Jumlah sampel yang relatif besar dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui, sehingga dapat diujikan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun situasi sehari-hari standar deviasi populasi tidak diketahui dan akhirnya diketahui dengan standar deviasi sampel. Namun karena jumlah sampel yang besar, maka hasilnya dianggap memuaskan. Dalam kehidupan nyata, tidak seluruhnya dapat diambil sampel besar, yaitu sampel lebih dari 30. Berikut ada beberapa contoh yang mungkin terjadi, yaitu pertanian dan agroindustri. Tidak dipungkiri, pertanian memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah rumah tangga petani pada tahun 2013 sebanyak 26,13 juta. Penghasil utama minyak sawit dunia dengan produksi pada 2012 sebesar 23.672.000 ton. Dan penghasil beras nomor 3 dunia setelah Cina dan India dengan produksi beras nasional tahun 2012 sebesar 69.045.141 ton. Penghasil nomor 3 kakao setelah Pantai Gading dan Ghana karet alam setelah Thailand dengan produksi tahun 2012 sebesar 3.040.400 ton karet alam. Sejak lama pemerintah Indonesia mendorong pengembangan industri berbasis pertanian atau agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan nilai ekspor, termasuk upaya pemerintah mendorong perusahaan berbasis pertanian untuk masuk ke pasar modal dalam rangka memperkuat struktur permodalan teknologi dan sumber daya manusia. Apabila dilihat bagaimana perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka jumlah perusahaan sektor pertanian yang sudah go publik per tahun 2013 hanya 20 perusahaan yang terdiri atas 15 perusahaan perkebunan, 1 perusahaan tanaman, 3 perusahaan perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 20 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 2.460 per lembar
dengan standar deviasi 5.600. Rata-rata perusahaan pada 2013 adalah 76,40 miliar dengan standar deviasi 409,60 miliar. Dan ada beberapa contoh yang mungkin terjadi yaitu industri telekomunikasi seluler, kegiatan ekonomi yang muncul sebagai multiplier effect. Dan juga ada konser musik oleh Java Musikindo, dan juga ada dari Jakarta ke Surabaya, pilih naik kereta api atau pesawat. Dari beberapa kasus yang menunjukkan adanya sampel kecil, perusahaan berbasis pertanian yang ke publik hanya 20 perusahaan. Perusahaan operator seluler hanya 11 perusahaan. PT Java Musikindo menyelenggarakan pagelaran konser rata-rata 8 konser per tahun. Sedang PT KAI mempunyai 4 kereta kelas eksekutif untuk jurusan Jakarta-Surabaya, serta terdapat 6 maskapai penerbangan untuk jurusan Jakarta-Surabaya. Pada kasus-kasus tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlah sampel akan lebih kecil dari 30. Pada kasus di mana jumlah sampel lebih kecil dari 30, apakah masih mempunyai distribusi normal? Apakah standar deviasi sampel S merupakan dugaan terbaik bagi populasi? Apakah nilai dugaan bersifat konsisten? Apakah untuk sampel kecil uji Z masih berlaku? Dan tentunya masih banyak pertanyaan lain lagi yang dapat diajukan dalam kaitannya untuk proses pengujian hipotesis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bab 14 ini akan membahas proses pengujian hipotesis untuk sampel kecil. Pembahasan akan diawali dengan pengertian sampel kecil, sifat distribusi students, dan pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung, selisih rata-rata hitung, dan data berpasangan. Lanjut, di dalam bab 14 ini ada beberapa materi yang nantinya saya akan bacakan dan presentasikan. Yang pertama, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes student. Yang kedua, pengujian rata-rata hitung populasi. Yang ketiga, pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat, pengujian data berpasangan. Dan yang kelima, analisis varians. Lanjut pada materi yang pertama, yaitu definisi tentang eh, pengertian sampel kecil. Eh, pada kenyataannya, jarang sekali diketahui parameter populasi, baik rata-rata hitung maupun standar deviasi, dan umumnya diperkirakan atau diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data dari seperti umur rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, kenaikan harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar eh, lebih dari 30, maka nilai dugaan terbaik dari standar deviasi populasi adalah standar deviasi sampel. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik serta tidak terlalu bervariasi dari satu contoh ke contoh lain, maka nilai uji statistiknya eh, sehingga nilai ujinya yaitu Z buka kurung Z sama dengan buka kurung X bar dikurang mu tutup kurung per S akar N tutup kurung. Tidak bersifat normal. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30,
maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z-nya yaitu buka kurung Z sama dengan X bar dikurang mu tutup kurung per S akar N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan mu, maaf, X bar dikurang mu per S per akar N. Di mana T merupakan nilai distribusi T, mu nilai rata-rata populasi, X bar nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gozet pada tahun 1908. Gozet yang bekerja pada perusahaan bir di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan oleh Gozet, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng, seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Kozet tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran student karena Kozet tidak diperkenalkan mempublikasikan hasil penelitiannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-student. Ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Semakin banyak sampel mendekati normal. Pada gambar di sini, sebelumnya terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya tuh berbeda-beda. Standar deviasi dengan derajat bebas, V di mana V sama dengan N kurang 1 sama dengan N kurang 1 semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V2 mempunyai puncak yang datar serta lebih besar dibandingkan dengan V sama dengan 15
dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dan dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk taraf nyatanya. Tentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis yaitu 1,65. Sedangkan untuk mencari nilai kritisnya distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyatanya dan derajat bebas V, di mana V sama dengan N kurang 1. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas. Misalnya 9, N sama dengan 10, P sama dengan 10 kurang 1. Diperoleh nilai kritisnya 1,833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Terlihat pada gambar di sini. Pada gambar di sini merupakan perbedaan nilai kritis antara distribusi Z dan T. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak nilai dari kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Ada 3 dampaknya yang terjadi, yaitu yang pertama, interval keyakinan distribusi T. P min T A kecil T kecil ditambah TA akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z. P min ZA kecil Z ditambah ZA. Yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan distribusi Z. Jadi kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Yang ketiga, nilai hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga distribusi T yang disebabkannya kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu menguji rata-rata hitung populasi. Dalam menguji hitung populasi dalam sampel kecil tetap mengikuti proses pengujian hipotesis sebagaimana hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada
taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak nol dan daerah menolak nol. Dan yang kelima, yaitu mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang menguji selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi apakah sama atau berbeda. Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lain, seperti apakah Anda mendepositokan ke bank BUMN atau non-BUMN, apakah Anda memilih reksadana atau deposito, apakah Anda memiliki bisnis, pertanian, atau perdagangan, dan lain-lain. Untuk maksud membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut harus diketahui apakah sampel-sampel dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil, yaitu populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang ketiga, varian populasinya harus sama. Untuk melakukan uji T, juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu yang pertama, kedua populasi memiliki varians yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan yang kedua, kedua varians akan menghasilkan varians setimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi dalam rangka penggabungan untuk memperoleh pendugaan tunggal, maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. S pangkat 2P sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung buka kurung S pangkat 2 1 tutup kurung ditambah N2 dikurang 1 tutup kurung buka kurung S2 S pangkat 2 2 tutup kurung dibagi buka kurung N1 ditambah N2 tutup kurung dikurang 2. Dan uji T menjadi T sama dengan buka kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung per akar S pangkat 2P buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Di mana nilai T merupakan eh, di mana T merupakan nilai distribusi T, X bar 1 nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua, X pangkat 2P penduga varians gabungan populasi, N1 jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua,
S1 pangkat 2 varian sampel pertama, S2 pangkat 2 varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Lanjut materi berikutnya yaitu pengujian data perpasangan. Menguji hipotesis pengamatan perpasangan. Pada eh, materi ini akan dibahas tentang pengujian hipotesis untuk data perpasangan. Data perpasangan adalah data yang satu perpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contohnya, yaitu misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan, maka datanya berupa data pasangan, yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil setelah pelatihan dari setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh lainnya yaitu sebagai berikut, Bank Indonesia yang mengembangkan program pembinaan usaha kecil dan menengah ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan pada setiap usaha kecil dan menengah yang dibinanya. Pada data perpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki dua data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independen. Eh, Contohnya ada tabel efisiensi pelatihan SDM, ada nama, ada sebelum dan sesudah. Misalnya yang pertama ada namanya Wawan, sebelumnya 138 dan sesudahnya 145. Yang nama yang kedua Agustina, sebelum 115 dan yang sesudahnya 120. Nama yang ketiga Farida, sebelum 129, sesudahnya 141. Zulfitri, sebelum 150, sesudah 152. Natalia, sebelum 108, sesudah 115. Dan pengembangan UKM BI. Nama eh, nama UKM-nya yaitu CV Buana. Sebelum 150, sesudah 135. Koperasi Bina Mulia, sebelum 127, sesudah 136. Usaha dagang permata, sebelum 120, sesudah 115. Koperasi Nabila, sebelum 132, sesudah 130. CV Toko 3, sebelum 128 dan sesudahnya 154. Tabel yang eh, tabel yang telah dibacakan menunjukkan data perpasangan sebelum dan sesudah. Pada kasus hasil efisiensi pelatihan, data Wawan tidak bisa digunakan selain dengan data pasangannya. Misalkan data efisiensi sebelum pelatihan untuk Wawan tidak dapat berpasangan dengan data efisiensi sesudah pelatihan untuk Agustina. Hal tersebut berlaku untuk contoh pengembangan UKM BI yang menggunakan data berpasangan pendapatan sebelum dan sesudah pengembangan dari setiap UKM. Kita tidak bisa menggunakan atau mengubah data pasangan seperti pendapatan sebelum UKM untuk CV Buana dengan pendapatan sesudah pengembangan untuk koperasi Bina Mulia. Jadi, data berpasangan memang mempunyai hubungan khusus dan tidak dapat diubah kombinasi datanya. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data perpasangan dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan D per SD per akar N
Dan standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar sigma D pangkat 2 dikurang sigma D pangkat 2 per N dibagi N kurang 1. Di mana T merupakan nilai distribusi T, D merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan perpasangan. SD merupakan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan perpasangan. N merupakan jumlah pengamatan perpasangan. Dan yang D merupakan perbedaan antara data perpasangan. Ada contoh soal yang saya bacakan yaitu sebagai berikut. PT BSK Jaya merupakan perusahaan konveksi yang berada di Jalan Lego, Tangerang. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perusahaan melakukan pelatihan tenaga kerja dengan maksud untuk mengurangi kerusakan terhadap produk pakaian yang akan dikirim ke Eropa. Catatan terhadap 10 orang bagian pemotongan yang mengikuti pelatihan ada sebagai berikut. Siswoyo sebelum ada 9 dan yang sesudahnya 5. Sajimun sebelum 5, sesudah 5. Hasto sebelum 7, sesudah 6. Taryono sebelum 6, sesudah 4. Hianias sebelum 8, sesudah 6. Supriyadi sebelum 7, sesudah 4. Santoso sebelum 4, sesudah 2. Suromo sebelum 4, sesudah 1. Heri sebelumnya 3 dan sesudahnya 3. Dan yang terakhir yaitu Subeno sebelumnya 7 dan yang terakhirnya adalah 6. Dengan pertanyaannya yaitu, dengan taraf nyata 5%, ujilah pertanyaan apakah harapan manajer bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan sehingga kerusakan semakin kecil dapat terwujud. Jawabannya yang pertama, kita akan perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji, apakah pelatihan dapat menurunkan kerusakan pakaian. Hal ini berarti bahwa selisih mu D antara sesudah dan sebelum lebih kecil dari 0. Perumusan hipotesisnya adalah H0 mu D lebih besar dari 0. H1 hipotesisnya mu D lebih kecil dari 0. Tanda kecil pada H1 menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan A0 berada di ujung sebelah kiri. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu 5%. Nilai tes student dengan taraf nyata 5%, 0,05. Uji satu arah dengan derajat bebas, N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9, yaitu 2,262. Yang ketiga, melakukan uji statistik T. T sama dengan min 18 per 10 per 1,32 akar 10 sama dengan min 0,432. Kita akan melakukan mencarinya yaitu sigma D sama dengan nilainya yaitu min 18, min sigma D pangkat 2 yaitu min 18. Yang ketiga itu terus kita mencari standar deviasinya. Akar 48 min 18 pangkat 2 dibagi 10 per 10 kurang 1 hasilnya yaitu 1,32. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis min 2,62. Yang kelima, mengambil keputusan. Nilai uji T berada di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 sehingga tidak terdapat perbedaan kerusakan antara sesudah dan sebelum pelatihan.
Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang bertujuan untuk menurunkan angka kerusakan menjadi lebih kecil sebelum berhasil. Eh, Materi selanjutnya yaitu tentang analisis varians. Sebelumnya pada bab 13 telah dibahas tentang pengujian dua buah rata-rata populasi atau proporsi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut dikenal dengan analisis variance atau analysis of variance ANOVA. Untuk dapat melakukan analisis variance perlu mempelajari distribusi eh, F. F merupakan singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini. Bagaimana telah dipelajari pada distribusi Z dan distribusi T sebelumnya, distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Berikut ada beberapa ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi. Setiap distribusi bergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K-1, di mana K adalah jumlah pelakuan atau perbedaan yang akan diuji. Dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N-1, di mana N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh pelakuan atau perbedaan. Dengan perubahan derajat bebas pembilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Pada gambar di sini terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Jadi seperti distribusi T, setiap kombinasi derajat bebas pembilang dan penyebut mempunyai distribusi F tersendiri. Namun demikian, semakin besar derajat bebasnya, maka akan semakin mendekati kurva normal. Eh, yang kedua, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively squared dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkatkan, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Yang keempat, yaitu distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal, populasi mempunyai standar deviasi yang sama, dan sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas, serta diambil secara acak. Prosedur analisis varians. Seperti halnya pada uji Z dan uji T, untuk F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji biasanya adalah H0 yang menyatakan tidak ada perbedaannya
yang nyata antara rata-rata hitung perlakuan dan H1 menyatakan adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung perlakuan. H0, mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 0. Dan H alternatifnya yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, dan tidak sama dengan mu 0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa nilai rata-rata pelakuan adalah sama, yaitu dari pelakuan 1 sampai N. Sedang hipotesis alternatif H1 menyatakan tidak sama. Untuk membedakan antara mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 0 dapat digunakan uji T. Namun, harus ada kombinasi dari N pengujian. Misalnya apabila N sama dengan 4, maka harus ada kombinasi uji T sebanyak 6 dari kombinasi C42 yang terdiri dari mu 1 sama dengan mu 2, mu 1 sama dengan mu 3, mu 1 sama dengan mu 4, mu 2 sama dengan mu 3, mu 2 sama dengan mu 4, mu 3 sama dengan mu 4. Banyaknya kombinasi apabila menggunakan uji T ini yang membuat uji T kurang efisien untuk uji nilai rata-rata dalam banyak perlakuan secara simultan atau persamaan. Oleh sebab itu, digunakanlah uji F. Yang kedua, langkahnya itu menentukan taraf nyata. Taraf nyata dapat dipilih 1%, 5%, atau 10% bergantung pada kepentingannya. Namun, kebanyakan pustaka menyediakan nilai distribusi F untuk taraf nyata 1% dan 5%. Bagaimana menentukan nilai kritis F? Untuk menentukan nilai kritis diperlukan pengetahuan tentang derajat bebas pembilang K-1, di mana K adalah jumlah pelakuan dan derajat bebas penyebut N-1, di mana N adalah jumlah total keseluruhan sampel. Misalkan kita memiliki 4 pelakuan dengan N sebanyak 18, dengan taraf nyata 5%, maka nilai kritis F adalah kombinasi dari K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan N kurang 3 sama dengan 18 dikurang 4 sama dengan 14. Derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyimpang 14 yang biasa ditulis dengan F 3,14. 3,14. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumpu X, namun tidak pernah menyentuh sumpu X tersebut. Yang keempat, eh, distribusi F juga memerlukan syarat. Maaf. Yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Nilai F diperoleh dengan cara sebagai berikut. F sama dengan SST per K kurang 1 per SE per N kurang K sama dengan F STR per MSE. Di mana F merupakan nilai uji statistik F. SST merupakan sum of square treatment atau sum of square antar pelakuan. K kurang 1 merupakan derajat bebas pembilang. SSE merupakan sum of square error atau sum of square dalam pelakuan. N kurang K merupakan derajat bebas penyebut. MSTR yaitu mean square between treatment atau mean square antar pelakuan. MSE mean square error. SST dan SSE dalam rumus F diperoleh dengan cara yaitu SST sama dengan sigma buka kurung T2C per NC sama dengan sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. SSE sama dengan buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang sigma buka kurung T2C per NC tutup kurung. Di mana TC kuadrat dari setiap kolom
nilai setiap pengamatan X dalam satu kolam atau perlakuan dijumlahkan kemudian dikuadratkan. N2 jumlah pengamatan dalam setiap kolom atau perlakuan. X nilai setiap pengamatan. N merupakan jumlah total pengamatan. Yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F, yaitu 3,34 untuk taraf nyata 5% dengan DF pembilang 3, 4 kurang 1, dan DF penyebutnya yaitu 14, 18 kurang 4. Yang kelima yaitu menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan apakah menerima H0 atau menolak H0. Ringkasan dari bab 14 yaitu distribusi T student digunakan untuk sampel kecil yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi terdistribusi secara normal. Ciri-ciri dari distribusi T student adalah merupakan distribusi kontinu, berbentuk genta atau lonceng. Distribusi T student merupakan suatu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendekati kurva normal dan membentuk kurva T student lebih melebar dan mendatar dibandingkan dengan kurva normal. Rumus untuk uji hipotesis tentang rata-rata yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Di mana X bar merupakan rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S deviasi standar populasi, dan N adalah jumlah sampel. Rumus untuk uji hipotesis selisih antara dua rata-rata hitung populasi adalah sebagai berikut. Untuk gabungan standar deviasi, S pangkat 2P sama dengan N1 dikurang 1, S2, 1 ditambah N2 kurang 1, buka kurung S2, 2 tutup kurung per N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan uji T-nya menjadi T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar S pangkat 2P buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Di mana N1 adalah jumlah sampel pertama, S21 standar deviasi sampel pertama, N2 jumlah sampel kedua, S2 pangkat 2 standar deviasi sampel kedua, X bar 1 rata-rata sampel pertama, dan X bar 2 rata-rata sampel kedua. Rumus uji hipotesis untuk data perpasangan adalah uji T. T sama dengan D per SD per akar N. Standar deviasi S sama dengan akar sigma D pangkat 2 buka kurung sigma D pangkat 2 tutup kurung per N kurang 1. Di mana D nilai rata-rata dari perbedaan sampel berpasangan, SD adalah standar deviasi data perpasangan, D perbedaan setiap data perpasangan, dan N adalah jumlah sampel. Distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih nilai rata-rata secara simultan. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membedakan nilai tengah atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah sampel diperoleh dari populasi yang normal. Setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama, serta semua populasi bersifat bebas atau sama lainnya. Rumus uji F adalah sebagai berikut. F sama dengan SST per K kurang 1 per SSE per N kurang K besar sama dengan MSTR per MSE. SST sama dengan sigma buka kurung T pangkat 2C per NC tutup sama dengan buka kurung sigma S tutup kurung pangkat 2 per N besar. SSE sama dengan buka kurung sigma S X pangkat 2 tutup kurung dikurang sigma T pangkat 2C per NC. Di mana T adalah jumlah nilai X pada setiap kolam, X adalah nilai setiap pengamatan, N jumlah total pengamatan,
dan NC adalah jumlah pengamatan pada setiap kolom atau perlakuan. Eh, Baik, eh, terima kasih saya telah mempresentasikan bab 14 tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Eh, Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.